Kalau sekarang itu nasionalisme diikat oleh negara, politik, Pak, state, gitu ya. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu itu diikat oleh kebudayaan, oleh budaya dan bangsa. Nah, tadi ini Mas Jagat ini kan sempat nih menyinggung berkenaan dengan salah satu contoh itu di masyarakat perbatasan. Bagaimana mereka dianggap itu hidup tanpa ada negara, maksudnya di tengah-tengah kehidupan mereka itu. Maksudnya itu seperti apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita bersama Perennial Law Podcast, ya, channel yang akan berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat maupun generasi muda kita berkenaan dengan isu-isu hukum yang berkembang di tengah masyarakat ataupun yang berkenaan dengan dunia pendidikan yang berkaitan dengan hukum. Nah, para pemirsa, untuk hari ini kembali lagi kita menghadirkan sosok yang mungkin bisa menginspirasi kita atas berbagai macam pengalaman beliau. Kemudian kalau saya melihat beliau ini termasuk sosok yang sangat unik ya. Beliau ini bisa saya katakan sebagai kawan, teman, tapi bisa juga saya anggap beliau ini sebagai guru saya juga. Karena ini dalam kesehariannya ini beliau sering mengajari saya kita sharing berkenaan dengan sesuatu hal dan banyak hal lainnya. Oke, saya perkenalkan saja Bapak Jagat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini perdana nih ya? Perdana. Aduh. Ini Pak Jagat ini adalah salah satu top writer juga ya di Universitas Tanjung Pura berkenaan dengan tulisan-tulisan jurnalnya. Tapi beliau banyak merendah, tidak mau dianggap sebagai penulis hebat. Tapi kalau menurut saya beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Jagat atas kedatangannya. Saya kadang-kadang manggil beliau Pak Jagat ya, karena saya panggil sangat Mas aja. Biasanya panggil Mas sih, biar lebih mudah gitu, Pak. Oh gitu sih. Nah, terima kasih. Nah, kita ini mungkin akan sedikit banyak menggali lah pengalaman dari Mas Jagat ini ya, berkenaan dengan penelitian dan ada yang menarik juga mungkin yang perlu kita paham dari pemikiran Mas Jagat ini, yaitu berkenaan dengan antropologi kewarganegaraan. Beliau ini banyak menceritakan tentang bagaimana eksistensi kewarganegaraan itu di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin Pak Jagat nih, apa sebenarnya yang ada di balik pikiran Mas Jagat ini berpikir tentang antropologi kewarganegaraan? Nah, mungkin bisa dibagikan kepada kita. Apa sih yang menarik dari situ? Oke, terima kasih Pak. Ya. Sebetulnya banyak orang gitu Pak, dosen-dosen yang bilang, kok kajiannya bisa masuk ke sini sih Mas Jagat? Kok bisa masuk ke ekologi? Kok bisa masuk ke antropologi? Kok bisa masuk ke lingkungan gitu? Kok bisa masuk ke dalam fisip gitu ya? Itu banyak yang seperti itu. Bapak kan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kok bisa masuk ke sini-sini? Nah, ini yang harus saya luruskan di podcast ini sebetulnya. Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang. Kok bisa seperti itu ya? Bisa seperti itu, Pak. Nah, PPKN sendiri kalau di Indonesia sendiri itu nomenklaturnya memang fokusnya kan tujuannya untuk smart and good citizenship memang gitu ya, dan tujuannya adalah Pancasila gitu ya, Pancasila. Bagaimana memunculkan pemikiran Pancasila di masyarakat? Memunculkan pendidikan kewarganegaraan itu kan body knowledge-nya itu beda dengan pendidikan Pancasila itu sendiri. Body knowledge-nya beda. Kalau pendidikan Pancasila atau Pancasila itu sendiri kan menggali nilai-nilai moral Pancasila secara filsafat dan segala macam. Dan kewarganegaraan itu lebih luas lagi. Seperti saya ya, ada profesor saya namanya Profesor Dasim Busimansyah di UPI, beliau kajiannya sosiologi kewarganegaraan. Sosiologi kewarganegaraan. Terus ada lagi yang kajian politik kewarganegaraan. Nah, saya lihat di Indonesia ini udah ada nih yang pendidikan, ada yang global citizenship itu ada yang digital citizenship sudah ada gitu ya. Nah, saya punya kajian sendiri di yang
yang saya minati di Kalimantan Barat, karena di Kalimantan Barat itu budayanya sangat multicultural ya, ada Dayak, ada Melayu, ada Cina, ada Jawa. Bahkan hampir semua kita suku melihat ada di Kalimantan Barat. Nah itulah. Oleh karena itu beranjak dari situ saya baca-baca penelitian tentang seorang antropolog. Walaupun saya nggak bisa dibilang sebagai seorang antropolog ya, karena antropolog itu kan sangat rigid sekali, apalagi bagian etnografi yang sampai menjiwai ya. Kalau etnografi itu kan penelitiannya hingga 5 sampai 10 tahun ya penelitiannya baru disebut sebagai seorang etnografer ataupun antropolog. Kalau saya mengkajinya, pendidikan kewarganegaraan ini memberikan sumbangsi ilmu itu dari antropologi, dari budaya, Pak. Dari budaya, dari ekologi ya, dan dari identitas. Itu. Nah, ini menarik nih. Sebelum mungkin kita lebih lanjut, ini mungkin Mas Jagat boleh nggak menjelaskan sedikit itu tentang antropologi? Mungkin karena masih banyak mungkin pemirsa kita ini yang tidak paham. Jangan sampai kita berbicara tentang antropologi kewarganegaraan, tapi ternyata ini banyak pendengar kita ini belum memahami antropologi ya. Kira-kira mungkin digambarkan dulu apa sih sebenarnya antropologi? Gampangnya antropologi itu mengkaji tentang manusia. Gampangnya itu seperti itu, asal-usul manusia yang mengkaji tentang manusia. Di situ luas banget ya. Ada antropologi sendiri itu adalah modern of science dari ilmu sosial sebetulnya. Ya, modern of science dari ilmu sosial. Tapi pada penelitian terdahulu yang disebutkan oleh Gabriel Almond dan segala macam, ya di situ dijelaskan bahwa goalnya itu sebetulnya social studies itu goalnya adalah menjadikan warga negara yang baik gitu ya. Sama seperti PPKN, jadi warga negara yang baik sebetulnya gitu ya. Jadi antropologi itu saya menganggapnya itu sebagai apa yang dikaji dari segi manusia dan budayanya. Budaya tapi dilihat dari perspektif eksistensinya sebagai warga negara. Warga negara. Jadi seperti ini. Ada sebuah pemikiran dari ideologi nih ya Pak. Ideologinya itu namanya anarko-sindikalis atau anarkisme. Itu anarkisme itu bilang bahwa ada masyarakat tanpa negara. Ada masyarakat tanpa negara. Ada itu anarko-sindikalis gitu ya. Dan banyak itu di perbatasan yang saya lihat itu anarko-sindikalis itu seperti itu. Bukan hanya artinya ini dari perspektif sosial melihatnya bukan dalam arti perspektif hukumnya. Kalau kita berbicara tentang hukumnya kan pastilah setiap warga negara itu kan ya memiliki kewarganegaraan. Ya perspektif sosialnya bahwa ternyata ada masyarakat tanpa negara di situ ya. Ada masyarakat. Kok bisa seperti itu? Pang itu Pak. Kamu anak-anak pang itu underground. Mereka itu rata-rata memang KTP-nya Indonesia misalnya, tapi nasionalismenya bukan Indonesia. Maka oleh karena itu nasionalisme itu kan sebuah ideologi dulu. Nasionalisme itu dulu sebagai ideologi, tapi sekarang sudah bukan ideologi. Tapi nasionalisme itu adalah salah satu bentuk ekspresi diri, kecintaan diri pada warga negara yang secara politik. Jadi kalau dibilang nasionalisme nih ya, sekarang kalau dulu nasionalisme masing-masing bangsa sih ya. Kalau sekarang itu nasionalisme diikat oleh negara, politik Pak, state, gitu ya. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu itu diikat oleh kebudayaan, oleh budaya dan bangsa. Makanya di Indonesia itu kan lahirnya Indonesia itu kan dari nation state, gitu. Kalau di dalam teori civic culture, kalau Gabriel Almond bilang bahwa Amerika itu civic culture itu fokusnya kepada budaya Amerika itu sendiri. Budaya Amerika itu adalah budaya politik yang berdasarkan state. Kalau di Indonesia nggak bisa. Ya, di Indonesia justru budaya dulu ya. Nation and state gitu ya. Nation ini berfokus kepada kebudayaan nasional ya. Ada identitas budaya, identitas culture. Anda dibilang seorang warga negara Indonesia, tapi orang Jawa gitu. Orang Jawa pasti orang Indonesia. Tapi belum tentu loh. Orang Suriname. Kalau Anda bilang orang Suriname juga orang Indonesia. Ya, tapi kan dia nggak pakai state. Makanya dua hal, nation and state itu harus jadi satu. State itu politik, ya. Bagaimana dia percaya kepada konstitusi kita, percaya kepada Leinster itu Pancasila, ya. Bintang pencerah kalau bahasa hukum itu ya. Kalau
penjabaran hukumnya namanya quasi deserum ya. Bapak mungkin lebih paham ya masalah itu ya karena hukum ya. Seperti itu ya. Berarti memang sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif antropologi ataupun sosial itu ternyata ada masyarakat yang hidup di tengah suatu kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi tidak merasa bahwa pola kehidupannya itu diatur oleh negara ya begitu ya. Ya ada yang seperti itu. Ada yang punya ideologi seperti itu. Makanya ideologi seperti itu kan harus diminimalisir Pak ya oleh adanya pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu kajian-kajian itu kan harus diberikan sebagai ruh ini loh PKN itu bukan hanya ngomongin Indonesia itu begini ada hak hukumnya ini hak tidak seperti itu membosankan gitu loh. Apalagi ranah kita domain kita kan akademik. Akademik bisa memberikan sumbangsi apa sih universitas prodi saya gitu ya di PPKN itu. Jadi itu yang saya kembangkan untuk antropologi kewarganegaraan. Tadi ini Mas Jagat ini kan sempat nih menyinggung berkenaan dengan salah satu contoh itu di masyarakat perbatasan. Bagaimana mereka dianggap itu hidup tanpa ada negara, maksudnya di tengah-tengah kehidupan mereka itu. Maksudnya itu seperti apa? Itu Pak ya. Kajiannya berat ya. Tapi ini kan paling tidak membuka cakrawala kita ya dalam perspektif sosial pastinya ya. Jadi kita jangan menganggap bahwa pembicaraan kita ini ya meskipun pada akhirnya nanti kita tetap akan masuk pandangan hukumnya sih seperti apa, tapi coba kita lihat dalam perspektif sosialnya, antropologinya, bagaimana kehidupan di perbatasan itu dikaitkan dengan antropologi kewarganegaraan ya. Posisinya seperti apa? Jadi masyarakat tanpa negara di perbatasan, artinya kita kan ada nasionalisme dulu dengan sekarang itu berbeda. Sejak Perang Dunia Kedua selesai gitu ya. Sebelum Perang Dunia sebelum pas Perang Dunia itu nasionalisme itu berbeda. Nasionalisme hanya dianggap pakai batas-batas wilayah mereka sendiri, mesti kerajaan ini atau orang suku ini loh wilayah saya. Nasionalisme dipahami secara itu. Tapi setelah Perang Dunia Kedua masuknya kolonialisme, setelah kolonialisme itu selesai kolonialisme membagi hal-hal yang disebut serumpun. Melayu, Dayak serumpun, Jawa serumpun gitu ya. Jawa serumpun dengan Melayu seperti itu. Namun itu dibagi oleh doktrin utis possidetis juris. Utis possidetis juris itu yang membuat kotak-kotak nasionalisme secara politik, Pak. Itu. Dan itu memang sengaja. Oleh karena itu orang yang misalkan contohnya orang yang ada di perbatasan suku A gitu ya. Suku A di Indonesia, suku B suku A lagi di Malaysia, gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa kenapa kita harus percaya kepada batas wilayah? Betul, padahal mereka sama. Makanya ada namanya ini penelitian saya sebenarnya nggak boleh dibuka ya. Makanya ini dari tadi itu dibuka gitu ya. Makanya mereka paling tidak ada gambaran lah. Pokoknya gitu lah, perbatasan mana nggak tahu lah ya, perbatasan lah pokoknya ya. Jadi seperti itu. Mereka ada ikatan kekerabatan. Mereka menganggap bahwa ini loh wilayah saya gitu loh. Betul. Dulu nenek moyang saya sebelum Indonesia ada negara, itu mereka kan satu kesatuan dulu. Ini kan hanya dibagi secara utis possidetis juris. Siapa yang menang? Itu yang membagi. Kalau Belanda yang menang ya itu yang membagi. Artinya seperti itu. Itu yang saya angkat sebagai ini. Oh, berarti secara psikologis mereka itu memang administrasi Indonesia. Tapi mereka tidak mengakui adanya Indonesia ataupun Malaysia itu sendiri. Sebetulnya seperti itu, Mbak. Justru ada yang di salah satu tulisan saya di jurnal Unhan gitu ya. Dan ada di jurnal Psikologi Community, Bilay, itu berbicara bahwa mereka mengungkapkan bahwa kalau misalkan siapa dulu yang mensejahterakan saya akan milih negara itu. Saya nggak bisa bilang itu apa. Baca aja sendiri gitu ya. Saya kira pandangan umum masyarakat akan seperti itu. Di mana menguntungkan bagi mereka. Kira-kira pasti dia akan dominan lebih ke sana. Dominan itu kan saya lupa teorinya apa sih itu. Nah, tapi kalau kita melihat sekarang kan, ini kan salah satu upaya untuk menyatukan dari berbagai macam suku, budaya, identitas yang dimiliki oleh negara kita. Ini kan munculnya nih Pancasila ini kan, yang menjadi istilahnya jalan tengah untuk menyatukan berbagai macam elemen nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Nah,
menurut Mas Jagat ini, apakah Pancasila ini mampu menjadi suatu penengah dalam kehidupan bermasyarakat kita, dan bagaimana kira-kira pelaksanaan tentang nilai Pancasila itu? Oke. Ini implementasinya bernegara, masyarakat, atau berbangsa, atau mondial ini. Kalau kita coba lihat dari segi sosialnya dulu ya. Oke. Bermasyarakat nih, bermasyarakatnya. Kalau bermasyarakat itu Pancasila, kalau ini katanya Prof. Suteki ya, dalam pemikirannya beliau itu bilang bahwa Pancasila pada implementasi masyarakat itu fokusnya kepada pandangan hidup bangsa. Jadi pandangan hidup masyarakat. Jadi moral, kalau misalkan di situ nggak sesuai dengan Pancasila, gitu ya, misalkan ada seks bebas kan ataupun ada apa gitu di masyarakat itu nggak sesuai kan dengan Pancasila. Nah itu sebagai pandangan mereka. Itu beda lagi dalam pandangan bernegara. Nah ini berat ini kalau bernegara, Pak. Ini formal yuridis ini masuknya ini nanti ya. Artinya kalau di dalam bernegara itu Pancasila itu dipandang itu sebagai dasar negara. Dasar negara. Jadi sumber dari segala sumber itu ada pada Pancasila itu sendiri. Misalkan nih DPR gitu ya. Nanti takut diculik saya ngomong DPR nih. Ya DPR atau legislatif atau yudikatif ya. Itu dia tidak sesuai gitu ya dengan salah satu undang-undang, yang salah satu pasal di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu konstitusi Indonesia kan ya. Yang di situ penjabaran dari Pancasila itu sendiri. Jadi itu dijabarkan secara hukum. Kalau bicara ini loh dasarnya itu Pancasila. Ini Pancasila di atas nih, meta yuridistik gitu ya. Meta itu kan yang melampaui. Ya meta yuridistik itu yang abstrak gitu ya. Di bawahnya itu konstitusi. Nah, konstitusi Undang-Undang Dasar itu instrumen. Kalau ingin melihat bagaimana tindakan pemerintah bersikap dan bertindak, lihat Undang-Undang Dasar. Kalau mereka nggak sesuai, kayak kasusnya Sambo, misalkan tuh, ini nggak sesuai kasusnya Sambo dengan apa yang dinomenklaturkan oleh Undang-Undang Dasar. Makanya kebijakan-kebijakan di bawah itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar itu melalui dari Pancasila itu. Misalkan ada yang pingin buat LGBT, Pak. Saya pengen buat kebijakan LGBT. Ini kan sesuai nih, nggak apa-apa LGBT. Ini kan sesuai dengan konstitusi kita. Konstitusi yang mana? Hak asasi misalkan. Kadang-kadang orang LGBT bilang gitu kan. Nah ini yang nggak dipahami. Ya ini nggak dipahami bahwa di situ ada sila pertama. Ya sila pertama itu yang memberikan jiwa kepada sila kedua. Kalau sila kedua berdiri sendiri, itu akan menjadi pemikiran kosmopolitanisme atau humanisme. Orang-orang humanisme itu bilang bahwa kalau saya membantu Anda, Pak, itu nggak usah pakai pahala, nggak usah pakai Tuhan membantu Anda. Saya membantu Anda karena saya atas dasar kemanusiaan saya. Nilai kemanusiaan. Nah itu yang nggak dipahami. Padahal ini memberikan ruh. Sila pertama itu memberikan ruh pada sila kedua. Begitu juga sila ketiga. Sampai ke sila kelima. Sila kelima itu kan kalau diartikan nanti komunis nanti ya gitu ya. Nanti komunis. Paham sosialis. Paham sosialis ya. Sampai dialektiknya ke komunis ya. Pertama memang sosialis, tapi kan negara kita kan negara presiden. Presidensial. Ada satu pemimpin. Kalau udah dialektikanya politik, masuknya ke komunis. Gitu ya. Komunis ala Marx. Enggak mungkin. Karena Pancasila itu kan di sila pertama itu sudah jelas ketuhanan. Kalau alam Marx, komunik alam Marxis itu PKI dan segala macam kan dia bilang bahwa agama itu nggak perlu, Tuhan itu nggak perlu. Nah ini menarik ini Mas Jagat ini kan. Kalau kan kita lihat tadi itu kan penjabaran Pancasila itu sangat luas sebenarnya. Ini merupakan karya yang sangat membanggakan ya, atau mungkin karya agung yang diciptakan oleh generasi pendiri bangsa kita ya. Founding fathers kita. Betul. Nah. Tapi di sisi lain ternyata bukan berarti itu tanpa ada kekurangan ya, tanpa ada masalah yang ditinggalkan. Ternyata sampai saat ini masih ada nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ternyata mungkin masih ada sedikit yang tidak berkesesuaian dengan keberadaan dari nilai-nilai Pancasila. Contoh sederhana ini mungkin ini berkenaan dengan pemahaman terhadap pengakuan ketuhanan.
Oh, Tuhan. Ada juga kan masyarakat kita ini kan masih, mohon maaf tanda tanya, kita tidak kepercayaannya apa? Belum masuk dalam ranah kategori agama apa dan seterusnya. Tapi itu adalah membudaya dalam kehidupan mereka. Dalam konteks antropologi ini masih diakui berarti kan? Ya, itu harus digali lagi. Kira-kira berkenaan dengan ini, bagaimana eksistensi terhadap masyarakat yang seperti ini terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila itu? Dalam konteks sosial itu pengakuannya seperti apa? Kalau nilai sosial pengakuannya sih itu susah dijelaskan sebenarnya, Pak ya. Tapi kalau kita lihat sejarah, Pak, adanya dulu sebelum kepercayaan itu diakui, itu kan di Bali gitu ya. Di Bali itu kan kepercayaan diakui sebagai sebuah agama Hindu itu. Dulu kan Dharma. Itu Dharma yang menjadi satu. Makanya kalau Anda ingin diakui oleh beragama, Anda harus punya kitab suci, Anda harus punya hari gitu. Ada indikator-indikatornya seperti itu dulu ya. Namun kalau kita bilang kepercayaan masyarakat gitu ya, itu saya rasa sah-sah aja, Pak ya. Namun yang tidak sah ini itu kalau kepercayaannya misalkan nanti menjamur, saya akan nyembah ini loh, nyembah botol loh. Gimana kan nyembah botol? Saya percaya dengan ini agama kepercayaan saya nyembah botol gitu. Gimana? Ya gitu ya. Ini harus ada rule-nya sebetulnya. Orang-orang hukum yang harus membuat itu. Harus ada rule-nya sebetulnya. Jangan sampai agama kepercayaan ini lah, Sunda Wiwitan, Kejawen gitu. Lah, itu menjadi agama kepercayaan mereka. Ya, walaupun itu belum dilegalkan gitu ya. Tapi kita mengakui itu, adanya itu, menghargai itu, menghargai itu. Tapi dalam konteks sosial itu memiliki kedudukan tersendiri ya. Ya, tersendiri. Kalau dalam hukum kan masih belum legal. Ya, tapi dalam konteks hukum ya selama itu belum diatur dalam ketentuan norma atau tidak berkesesuaian dengan norma yang ada, itu bisa menjadi persoalan hukum tersendiri. Ya, yang nggak boleh itu yang nyeleneh itu. Dalam kepercayaan saya nyembah botol loh. Gitu kan? Gimana nyembah botol kan? Nyembah mic ini. Nah, para pemirsa, ternyata kalau kita melihat eksistensi berkenaan dengan kewarganegaraan itu ternyata sangat luas. Ini baru nih kita coba melihat dari satu perspektif ya, berkenaan dengan keberadaan masyarakat itu dilihat dari segi antropologi. Ternyata kalau kita bedah lebih dalam lagi, itu bisa ada banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut berkenaan dengan posisinya. Termasuk tadi kalau kita berbicara tentang masyarakat tanpa negara ya. Masyarakat tanpa negara. Ya, di dalam kan ranah kalau kita berbicara tentang hukum ya, kalau kita berada dalam wilayah teritori suatu negara yang berdaulat, maka pada saat itu sebenarnya kita sudah pasti adalah masyarakat hukum di suatu negara. Tapi kalau kita berbicara tentang konteks sosial, belum tentu. Kalau negara tidak memiliki andil terhadap kehidupan kita, berarti apa fungsinya negara kan, seperti itu. Nah, ini hal yang mungkin memang perlu untuk dipahami lebih lanjut, apalagi generasi muda kita ini perlu memberikan edukasi, dan mungkin perlu ada penguatan terhadap hak-hak masyarakat ya. Hak-hak masyarakat berkenaan dengan negara pastinya ya. Nah, kemudian ini juga menarik. Kalau dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Terhadap masyarakat yang, mohon maaf bahasanya mungkin terpinggirkan itu, dengan ya bisa kita mengatakan LGBT. Berkatakan LGBT itu. Gimana nih dalam konteks sosialnya? Konteks sosial, kalau LGBT itu kan saya bilang tadi moral masyarakat kan. Pancasila sebagai moral masyarakat dan pandangan hidup mereka. Gitu ya. Dan dalam bernegara, kebijakan-kebijakan itu harus pro dengan Pancasila. Artinya gini, Pak. Kalau misalkan kita bilang di sila kedua loh ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan, hak asasi. Yang saya bilang tadi ini mengacu pada humanistik gitu, humanisme. Kalau saya karena ini hak asasi saya sebagai seorang LGBT gitu misalkan ya. Nah, boleh-boleh saja karena di situ ada LGBT, ada hak asasi saya. Nah, ini ada nilai kemanusiaan saya sih. Ini yang disalahartikan ya Pak ya. Padahal dalam sila pertama ada namanya ketuhanan. Di dalam agama masing-masing itu mengatur sesuai nggak dengan nilai moral agama masing-masing gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah itu, kita ngomongin
pemikirannya Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas itu salah satu filsuf ya, yang salah satu filsuf dan salah satu pemuka agama juga ya, Thomas Aquinas itu. Nah, dia bilang ada namanya eternal law, ya, hukum kekekalan Tuhan, yang dibagi menjadi dua, gitu ya, hukum kekekalan Tuhan. Hukum kekekalan Tuhan yang berdasarkan kitab suci, scripture, gitu ya. Dan yang sebelahnya itu hukum yang berdasarkan kodrat manusia itu sendiri. Sifat manusia. Nah, sifat manusia. Ya, yang scripture kita nggak akan bahas itu, karena pemuka agama itu ya, sesuai dengan kitab masing-masing. Nah, kita akan bahas kodrat manusia. Hukum yang berdasarkan kodrat manusia. Orang-orang ateis, agnotis, gitu, atau ateis lah yang lebih ini ya. Kan mereka nggak punya panduan untuk membuat itu, membuat satu aturan tentang kehidupan. Namun dia melihat aturan kehidupan itu berdasarkan kodrat manusianya, bukan berdasarkan kodrat binatang, gitu kan? Betul. Nah, kita manusia seperti itu. Artinya apa? Kalau kita lihat ya pada perspektif kodrat manusia, kan udah jelas di dalam pemikiran Thomas ini. Saya ngambil Thomas Aquinas ya. Ada di situ jangan membunuh, gitu ya, jangan menipu, dan berikan hak kepada yang memang itu haknya dia, kepada manusia itu sendiri. Artinya kalau LGBT ini masuk nggak? Enggak, karena LGBT ini itu tidak sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri. Nggak mungkin Tuhan tuh menciptakan Bambang dan Tono gitu. Berarti bisa dikatakan nih bahwa LGBT ini produk sendiri sebenarnya. Sendiri. Oleh karena itu, Pak, feminisme, LGBT dan segala macam ideologis itu buatan manusia. Buatan manusia semua. Tapi kalau orang Barat kan bilang, saya ini paling saintis, saya paling saintis. Tapi mereka nggak pernah mengkaji, nggak pernah percaya bahwa LGBT itu menyimpang. Gitu. Barusan ini saya menguji tentang tesis LGBT barusan nih. Nah kan ini juga sebenarnya menarik. Ini berkenaan dengan LGBT ini ya. Tapi kan kalau kita berbicara tentang LGBT itu ya mungkin sekarang inilah ya agak sedikit ini sering diperbincangkan ya. Mungkin dulu ada tetapi tidak terlalu, mungkin masih tersembunyi, tidak berani mengungkapkan dan sebagainya. Itu apakah memang itu bagian daripada kehidupan bermasyarakat? Memang sudah ada pada prinsipnya dari dulu, ataukah memang ini adalah merupakan suatu bisa dibahasakan penyakit yang muncul di tengah-tengah masyarakat? Kan kalau kita berbicara tentang konteks ya kepribadian kita ya, awalnya kan semua normal-normal saja, nanti mungkin ada suatu perjalanan bisa menjadi masalah. LGBT itu penyakit, Pak. Oh, penyakit ya? Kalau dalam feminisme, dalam pemikiran ideologis, mereka kan membenarkan LGBT dan feminisme itu dalam bentuk ideologis, pahamisme. Bukan dalam bentuk saintis. Coba kalau Bapak ngomong ke dokter secara saintis, LGBT ini menyimpang karena ini adalah salah satu fetish gitu. Fetish saja menyimpang. Fetish itu kan penyimpangan seksual. Fetish itu. Kalau kata orang psikologi, fetish, misalkan fetish itu kan mencintai hal yang bukan manusia. Misalkan saya mau seks dengan botol gitu. Botolnya gini. Tadi botol jadi Tuhan, sekarang botol jadi objek etis gitu ya. Gitu. Saya cinta sama botol. Saya mau nikah sama botol aja, ini saya cinta. Itu fetish, Pak. Sama seperti LGBT, menyimpang. Tapi memang dalam konteks antropologi itu memang cikal bakal itu memang akan ada seperti itu atau memang gimana tuh? Kalau antropologinya sendiri saya ini ya nggak mendalami terlalu dalam antropologi. Itu kan ada banyak kajian, Pak, antropologi biologi, antropologi seksual. Kalau saya kan antropologi kewarganegaraan. Kalau dari kewarganegaraan ini salah nggak? Warga negara Indonesia menganut itu. Nah, itu yang harus sebagai ini yang harus saya angkat sebetulnya dari sisi itu. Jadi kalau LGBT itu orang Barat membenarkannya bukan dari sains, tapi dari isme. Kalau ada sebuah anekdot tentang, kalau Karl Marx itu bilangnya anekdot ya. Saya ambil dari Karl Marx gitu ya. Jadi ada anekdot, misalkan ada seorang perempuan yang berpikir, yang dia itu menganut feminisme. Ini suatu hari, ini anekdot ya, Pak ya. Suatu hari dia datang ke ruang publik atau ke fasilitas publik seperti contohnya kereta api. Dia masuk di situ. Lalu dia berdiri, masuk dan melihat ke sekitarnya. Kok di sekitar saya banyak cowok-cowok yang duduk.
yang duduk. Jadi kursi itu full di ruang. Lalu si anak orang feminis itu dalam hatinya nyeletuk atau dia bilang seperti ini. Kenapa cowok-cowok pada egois menelantarkan seorang wanita seperti saya? Dia kan feminis. Iya, feminis katanya feminis, semuanya sama rata sama rata. Iya. Tapi pada waktu tertentu. Iya. Padahal kan Tuhan menciptakan maskul dan feminis. Ya. Laki-laki seorang mempunyai power, mempunyai kekuatan yang lebih daripada perempuan. Kalau feminis diartikan semua sama, nah itu yang bahaya. Itu yang menjadi masalah. Nah itu yang menjadi masalah, Pak. Ini yang nggak bisa, yang ditentang sebetulnya oleh Kartini. Kami tidak ingin menjadikan Anda itu setara dengan laki-laki, tapi saya ingin hak yang sama dalam pendidikan. Ini nggak apa-apa kalau pendidikan, semua punya hak. Tapi kalau misalkan istri kita hamil gitu, suruh ngangkat galon gitu, jebrot nanti. Kayak gitu ya. Aduh. Ini mungkin kelihatannya ini tergantung dari kepentingan mereka juga. Iya, itu ismu itu yang bikin sains itu nggak diakui gitu. Aneh juga. Oke. Nah, Mas Jagat, ini ternyata banyak hal yang menarik kalau kita kaji berkenaan dengan antropologi kewarganegaraan ya. Nah, ada lain nggak kira-kira Mas Jagat melihatnya ini ada yang perlu kita mungkin ungkapkan berkenaan dengan bagaimana penerapan kehidupan berkewarganegaraan di Indonesia ini terhadap realita kenyataan sekarang ini kan. Nah, karena kita ini sekarang di Indonesia ini sangat mudah terpengaruh dengan mohon maaf ya bahasanya, isu-isu yang berkembang sekarang. Dan itu juga saya kira itu nanti akan mempengaruhi eksistensi kewarganegaraan seseorang. Gimana tak? Iya. Banyak lah bahasa gitu. Bahasa gitu kan. Ya bahasa banyak ya. Itu sebetulnya kalau bilang masalah bahasa itu kan negara sebetulnya yang harus bilang seperti itu. Pemerintah sebetulnya. Bagaimana pemerintah itu memperlakukan buzzer itu boleh atau tidak. Justru kan banyak yang saya nggak tahu lah pemimpin Indonesia atau pemimpin negara mana gitu yang memelihara buzzer itu. Betul. Karena kelihatannya ini bahagian daripada kehidupan kita yang dijaga ya. Ini yang harus kita hindari sebetulnya. Jadi kalau lihat maka saya bilang gitu. Kalau ingin melihat netral, karena kita sebagai akademis dan negarawan gitu ya, karena dosen itu harus menjadi negarawan menurut saya, bukan sebagai politisi. Saya rasa kita itu lihatnya itu harus pada sisi akademik. Misalkan nih contoh, apakah kebijakan Indonesia ini sudah sesuai dengan Pancasila? Contoh aja, contoh. Contohnya berat tapi ini nanti jadi kontroversi nih. Jadi ini contohnya, misal rumah sakit nih, kita bilang BPJS. BPJS itu kan katanya adil. Gitu. Coba di negara-negara Skandinavia. Di negara-negara Skandinavia mau berobat itu gratis semuanya. Prancis aja lah, yang negara liberal, yang katanya nggak percaya agama, gitu. Itu gratis. Kita harus urunan. Loh ini adil kata Buzzer nih ya. Buzzer bilang ini adil. Ini adil kata Buzzer. Tapi menurut saya nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena ada sekat-sekat antara orang miskin yang bayarnya tingkat 3 dengan tingkat 1 itu berbeda. Ada yang VIP, yang nggak punya duit gimana? Yang nggak punya administrasi gimana? Padahal di Pancasila itu udah jelas bahwa ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kita harus nolong itu bukan berdasarkan identitas, bukan berdasarkan administrasi, tapi rumah sakit atau pemerintah itu nolong orang itu ada berdasarkan kemanusiaan dulu. Jadi kemanusiaan di atas segalanya. Masa kan kita itu sebel ya setiap kali melihat orang yang hamil gitu ya, terus nggak dikasih fasilitas karena BPJS-nya bermasalah. Kita kan jadi sebel, nggak punya duit dia terus meninggal artinya. Kita sebel sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sudah sesuai sistem Bu. Sudah sesuai regulasi katanya gitu. Oke, regulasi. Berarti kamu nggak Pancasila? Iya, nggak Pancasila kamu. Pancasila itu nggak gitu. Ada keadilan sosial di situ. Ada kemanusiaan. Jadi kemanusiaan dulu. Masalah duit nanti. Masalah dia nggak punya KTP apa? Coba orang-orang di pedalaman misalnya nggak punya BPJS, nggak punya KTP, sakit berobat ke sini. Dilihat mana KTP-nya, mana ininya.
Itu orangnya udah sekarat loh. Ngapain kamu lihat itu? Lihat dulu orangnya sekarat, ini kan dulu gitu. Saya nggak nyalakan rumah sakit gitu ya. Tapi sistem itu harus sesuai dengan Pancasila. Iya, Pancasila saya kira tidak mungkin mempersoalkan administrasi dulu baru. Iya, nggak mungkin. Masa kita kalah dengan negara-negara Skandinavia, Prancis? Padahal kita ini jelas dasarnya, jelas nilai yang harus kita patuhi. Nilai kemanusiaannya itu nggak ada. Nah, contohnya seperti itu. Baik. Nah, ini juga saya mendengar juga ada salah satu tulisan yang pernah dibuat oleh Mas Jagat ini berkenaan dengan model sekolah rumah hak asasi manusia. Nah, kan ini mungkin bahagian dari apa yang telah didapatkan berkenaan dengan berbagai macam persoalan ya, berkenaan dengan baik itu sifatnya kewarganegaraan atau mungkin cakupannya lebih luas daripada itu, sehingga munculkan model sekolah berkenaan dengan rumah hak asasi manusia ini seperti apa nih ya yang diungkapkan ini oleh Mas Jagat nih? Oke, sebetulnya itu paper itu saya membantu paper itu kan penulis-penulis bukan saya itu Pak. Gitu ya. Itu saya yang membantu setasinya dan pembahasannya aja itu Pak. Oh gitu. Tapi ada nggak yang diungkapkan ini Pak berkenaan dengan nilai poin daripada model? Kalau model hak asasi manusia ya kita itu sangat kalau bilang gitu ya tentang hak asasi manusia kita tuh nggak adil. Contoh aja kita bilang nggak adil kepada orang-orang yang difabel, gitu ya, difabel. Coba di universitas ya, atau universitas mana lah itu ya, serah universitas mana, atau di fasilitas pubblik gitu ya, tidak pernah ada WC difabel, betul. Gitu ya, tidak pernah ada tempat untuk difabel. Ya, menganggap difabel itu orang yang berbeda. Artinya difabel itu didiskriminasikan dari situ. Contoh aja Pak, kalau ingin ini ada selembaran nih ya, yang katanya kita tuh orang yang paling yang paling istilahnya paling mengerti tentang hak asasi manusia dibandingkan Amerika, walaupun Amerika juga ada rasisnya. Kita rasisnya itu pada orang-orang yang seperti ini, difabel. Contohnya seperti ini, kerja. Ya, spesifikasi kerja itu harus tinggi badan sekian dan good looking. Betul. Itu kan. Jadi kalau orang, mohon maaf nih, kalau orang yang misalkan tangannya apa gitu apakah dia tidak good looking? Apa good looking dilihat dari fisik? Kadang-kadang orang melihat dari good looking dari fisik. Dari apakah orang mereka tidak boleh menduduki jabatan di situ? Apakah tidak boleh menduduki situ? Padahal kemampuannya itu ada. Kalau kita lihat covernya, kita akan salah menilai orang kalau kita lihat covernya aja. Nah ini yang menjadi sebuah dilema di Indonesia, bahwa diskriminasi terhadap orang-orang yang difabel itu masih banyak sekali ya, masih banyak sekali. Ya, contoh aja masalah eksklusivitas sosial gitu ya, itu masih sangat ada di pendidikan, eksklusivitas sosial, dan guru harus itu sebetulnya menghapus itu. Kenapa? Eksklusivitas sosial contohnya gini, yang pinter sama yang pinter, yang kaya sama yang kaya, begitu. Nah cenderung kelihatannya di sekolah itu dibentuk seperti itu modelnya. Nah itu salah sebetulnya. Nanti gitu. Yang gabung dengan yang pintar-pintar nih. Jadi orang yang bodoh gitu ya, misalkan nih orang yang bodoh, yang katanya dia bodoh di kelas katanya. Itu udah dapat kelompok, gitu. Kamu nggak boleh, kamu nggak bisa apa-apa, udah kamu sama kelompok itu, jadi terpinggirkan. Betul. Ada eksklusivitas sosial seperti itu. Apalagi eksklusivitas sosial yang bilang masalah masalah tadi itu, masalah difabel, masalah difabel itu. Anda ini dilihat dulu, karena Anda ini, udah Anda nggak usah kelompok saya, karena Anda beda. Padahal perbedaan jangan menjadi perbedaan. Pancasila perbedaan itu adalah keragaman dari masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi keragaman, jangan dilihat dia berbeda dengan saya, jangan. Dia berbeda dengan suku saya, jangan. Perbedaan itu dijadikan keragaman pada Indonesia itu sendiri, ranah sosial. Dan kita tidak bisa menghindari bahwa memang Indonesia ini berasal dari keragaman. Dari keragaman itulah muncullah Indonesia. Baik para pemirsa, ini banyak sekali yang diungkap oleh Mas Jagat ini berdasarkan pengalaman penelitian yang didapatkan di masyarakat kita.
berkenaan dengan problema-problema sosial. Kalau mungkin kita kaitkan dengan konteks hukum ya, secara normatif ketika kita melihat setelah ada ketentuan aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana difabel itu dan lain sebagainya, ketentuan berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya, kemudian kehidupan dalam konteks bernegara dalam melindungi hak-hak setiap kewarganegaraan sudah terpenuhi dalam rumusan ketentuan perundang-undangan, maka dalam konteks norma selesailah tanggung jawab pemerintah negara karena menurut ketentuan regulasinya sudah ada. Tetapi kalau kita berbicara tentang sosial ternyata itu tidak selesai. Tidak selesai. Karena harus ternyata dijamin implementasinya dalam kehidupan nyata. Tidak bisa hanya normanya seperti ini tapi nyatanya kok seperti itu. Katanya hukum ini masyarakat itu memiliki kedudukan yang sama, tapi toh ternyatanya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum berbeda. Oh, yang berkedudukan, mohon maaf ya, nilai strata sosialnya tinggi, seperti ini perlakuannya. Seperti ini perbedaannya. Dan itu semua bisa didapatkan itu dari kajian-kajian sosial. Nah, inilah saya kira salah satu penunjang yang bisa menguatkan keberadaan hukum, bagaimana efektivitas hukum itu bisa berjalan. Karena ya kalau kita berbicara tentang efektivitas hukum itu paling tidak ya standarnya itu ada 3 yang perlu ada di situ. Yang pertama ketentuan substansi hukumnya bagus, kemudian struktur hukumnya bagus, kemudian budaya masyarakatnya juga bagus. Kalau tidak didukung oleh budaya masyarakat itu tidak mungkin berjalan hukum dengan baik. Nah, kalau banyak masalah, ada masyarakat yang merasa bahwa negara belum hadir di situ, ya bagaimana hukum bisa dijalankan dengan baik? Bahkan di sisi lain ternyata memang ya ada persoalan fundamental yang kita tidak bisa hindari berkenaan dengan budaya. Kita tidak bisa dibatasi oleh lintas batas negara, karena ternyata mereka udah dari sebelum ada negara udah saling menyatu sebelumnya. Nah, itu membuka cakrawala kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat bagi generasi muda kita bahwa ternyata banyak hal yang bisa dikaji. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Mas Jagat ini. Dan saya kira tadi ini masih banyak hal-hal yang mungkin perlu kita ungkap lebih lanjut berkenaan dengan LGBT ini seperti apa dan lain sebagainya. Meskipun sudah dalam perspektif sosial bahwa ternyata itu adalah penyakit yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Dan dalam konteks hukum itu juga saya kira karena kita ini adalah berdasar atas Pancasila, dan saya teringat bahasanya Prof. Arif Hidayat bahwa itulah bedanya antara Indonesia dengan yang lain, karena kita ini ada yang namanya berketuhanan. Di situ ada nilai lebih jika kita melihat dari nilai-nilai yang lainnya, termasuk nilai kemanusiaan. Karena tadi menurut Mas Jagat ini ya sila ke-1 itu menaungi sila-sila yang lainnya, jadi kita tidak bisa menyamakan. Sangat luar biasa sekali penyampaian dari Mas Jagat. Terima kasih lagi Mas Jagat berkenaan dengan ini. Jadi kesimpulannya saya tidak berani menyimpulkan. Silakanlah karena banyak hal yang menjadi bahagian yang mungkin pemahaman yang membuat kita terkejut ya berkenaan dengan problema antropologi kewarganegaraan. Silahkan mungkin teman-teman bisa menilainya. Dan mungkin perlu pengkajian lebih lanjut dalam konteks ranah hukum ya kita berbicara bahwa ya negara kita sudah memfasilitasi berkenaan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selama ada nilai instrumen yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar dan diwujudkan dalam undang-undang, maka itu adalah menjadi jaminan pelaksanaan hak asasi dari setiap warga negara atau hak dari setiap warga negara. Saya kira itu untuk edisi kita pada hari ini. Kita akan selanjutnya berbincang dengan Mas Jagat ini berkenaan dengan dinamika kehidupan dunia kampus. Minum dulu nih. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.